Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tentunya Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan mempraktekannya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, semoga kita Alhamdulillah. semua selalu dalam kebaikan. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan tentunya saya ingatkan kepada Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait hukum meninggalkan sholat Jumat. Nah ini Kiai, benarkah meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu bisa menjadi kafir Kiai? Iya, tentunya memaknai kafir di dalam agama, terminologi itu harus dibeda-bedakan. Misalnya kita sering mendengar ada orang kufur nikmat. Ya. Dikasih nikmat sama Allah, kemudian disalahgunakan, maka dia dikatakan kafir nikmat. Tetapi ketika orang mengingkari nikmat dengan cara menggunakan di jalan yang tidak benar, maka dia tidak dimaknai sebagai orang kafir keluar dari agama. Karena kalau Jadi berbeda semua ya. orang yang melakukan kesalahan dan dosa kemudian dikeluarkan dari Islam, itu kan identik dengan paham yang sangat radikal. Iya. Jadi kalau terkait dengan sholat Jumat, kita semua harus ingat bahwa sholat Jumat itu menurut mayoritas ulama hukumnya adalah fardu ain untuk setiap orang laki-laki yang sudah mukallaf. Nah, dari sini kemudian para ulama melihat begitu banyak hadis dan juga perintah ayat Al-Quran yang jelas, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran orang laki-laki tadi untuk ikut dalam sholat Jumat. Oleh karena itu ada begitu banyak hadis yang memberikan ancaman. Tetapi ancaman itu dalam banyak hadis yang sahih itu tidak menyebutkan kafir. Tetapi yang disebutkan adalah orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dalam riwayat tertentu dipahami meninggalkannya ini tanpa uzur. Karena nanti ada orang kan bisa jadi meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut itu ada uzur, ada alasan yang diterima oleh agama. Misalnya dokter bedah, Iya. kan dia tidak pernah tahu bahwa ada keadaan emergensi yang harus dia hadapi dan pasien ini harus dibedah. Kemudian boleh jadi 3 Jumat berturut-turut. Misalnya Jumat yang pertama sudah terjadwal, tidak ada pilihan lain kecuali beliau yang menjadi dokternya. Tapi di Jumat yang akan datang, misalnya ada kecelakaan atau ada kondisi kehamilan seorang perempuan yang kemudian memang bayi itu harus segera dilahirkan, dikeluarkan dari rahim ibunya. Boleh jadi ini berturut-turut. Tetapi tidak seorang ulama pun yang mengatakan bahwa ini kemudian menjadi dosa sama dengan dosanya orang yang meninggalkan tanpa sengaja. Jadi kita bicaranya ini adalah dalam konteks orang yang sengaja. Itu bahasa fikihnya tahawunan. Iya. Dia itu menyengaja, tidak punya alasan apapun kecuali malas dan tidak mau. Maka di sini hadisnya mengatakan fakot toba'a. Toba'a itu ditutup sama Allah, apanya? Hatinya. Ini menunjukkan kata ulama bahwa meninggalkan Jumat tanpa alasan yang bisa diterima oleh agama itu menjadi dosa yang luar biasa besarnya. Karena hukumannya hatinya ditutup. Iya. Orang kalau sudah ditutup hatinya maka tidak akan pernah bisa bermuara kepada kebaikan. Hari ini meninggalkan Jumat 3 kali karena hatinya tertutup, boleh jadi akan ada maksiat lain yang siap
untuk dia kerjakan di masa setelahnya, dan itu akumulasinya akan menjadi dosa yang menghantarkan dia kepada api neraka. Nah, kalau misalnya memang sudah melakukan 3 kali, memang secara sengaja begitu, Iya. dan tiba-tiba tersadar mungkin Iya. bertemu dengan ulama, Iya, bertemu dengan iya. temannya, kemudian Iya. ingin bertobat, itu bagaimana tuh Ya Kiai? pastilah, pintu taubat itu terbuka. Kan ayat Qur'annya jelas. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak akan mengampuni dosa kalau orang itu mensekutukan Allah. Tapi wa yaghfiru, Allah akan mengampuni semua dosa selain syirik kepada Allah. Jadi sebesar apapun dosa kita kepada Allah, itu tetap punya kesempatan untuk bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Makanya ada syair tuh Mbak Eva ya, di dalam burdahnya Imam Busiri itu yang selalu mendamaikan hati kita. Sebesar apapun dosa, kata Imam Busiri, ya nafsu la taqnati, wahai jiwa, jangan pernah kamu berputus asa min zallatin, dari kesalahan, sekalipun zallahnya itu adumat besar. Kenapa? Karena innal kabairo, dosa besar yang kamu lakukan, fil ghufron, kalau diukur dengan ampunan Allah, itu kalamami, seperti tetes air di tengah lautan. Beliau kemudian mengatakan, la'alla rahmata rabbi, boleh jadi rahmat Allah, hina yaksimuha, ketika dibagi-bagi rahmat Allah itu, ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Rahmat Allah itu jangan-jangan nanti dibagi itu sesuai dengan dosanya orang. Kalau dosa dia besar, dia dapat bagian yang besar dari rahmat Allah. Nah, ini harus selalu diingat agar jiwa kita, hati kita tidak pernah berputus asa untuk taubat kepada Allah. Tetapi jangan dipakai untuk menggampang-gampangkan. Oh, gampang nanti taubat. Oh, gampang nanti istighfar. Pertanyaannya, kita tidak pernah tahu usia kita. Kita tidak pernah tahu kesempatan hidup itu. Jangan-jangan ketika selesai bermaksiat tidak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada Allah. Baik, tadi kita bicara soal kufur, sekarang kita bicara soal syukur, Kiai. Syukur. Nah, kalau kita sering melihat ya belakangan ini banyak orang yang kemudian mendapatkan kenikmatan rahmat dari Allah itu langsung melakukan sujud syukur. Termasuk juga pemain bola. Nah, kita tidak tahu nih ya ini sujud syukurnya seperti apa. Nah, sebenarnya bagaimana tata cara dan adab untuk melakukan sujud syukur ini? Iya, ulama sepakat ya dalam 3 mazhab besar ini, dalam ahli sunnah wal jamaah, mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, bahwa sujud syukur itu masyru', diperintahkan di dalam agama. Nanti Imam Malik tidak. Kata Imam Malik, yang disyariatkan itu kalau dapat nikmat jangan sujud saja, tapi sholat 2 rakaat. Yang di dalam 1 rakaat itu ada sujud. Jadi kalau yang lain mengatakan ada sujud syukur, kalau Imam Malik mengatakan sholat syukur kepada Allah. Nanti ulama yang mengatakan ada sujud syukur itu berbeda pandangan. Berbeda pandangan di mana? Yang Mbak Eva tanyakan tadi, berbeda caranya. Imam Abu Hanifah dengan mayoritas pengikut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa sujud ini sujud yang istimewa. Dia tidak sama dengan sujud dalam sholat. Maka tidak disyaratkan bersuci, tidak disyaratkan menghadap kiblat. Mbak Eva tadi sudah sebut pemain bola, boleh jadi auratnya ada yang terbuka, lututnya. Nah, itu sah tidak sujudnya? Dalam mazhab yang 2 ini dikatakan sah. Kalau mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mensyaratkan sujud syukur itu harus sama dengan sujud biasa dalam sholat. Kecuali tidak takbiratul ihram, ya tidak langsung sujud, tetapi sujud tadi harus dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Baik, oke, baiklah Kiai. Kita akan break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi, dan pada segmen selanjutnya kita akan sama-sama ini membahas tentang apakah betul semua muslim masuk surga. Kalau begitu bagaimana dengan kita harus beramal soleh atau tidak? Atau kita sudah muslim begitu ya? Baiklah, kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.